listening to Surya Kebenaran Radio. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat setia Radio Komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini dalam program Refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran, spesial di hari Selasa sahabatku, dengan obrolan yang menarik dengan judul yang pastinya sudah sahabat terima flyernya bersama-sama dan sahabat menanti-nantikan ini pembahasannya tentang apa sih dari setiap sesi yang akan kita bahas di malam hari ini. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di studio Radio Surya Kebenaran bersama dengan Rio di malam hari ini sudah hadir pembicara kita atau yang akan menyampaikan materi seperti flyer yang sudah sahabat terima, yaitu bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Shalom alaika Pastor Simeon. Alaika shalom Rio. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Luar biasa. Dan pastinya sahabat yang ada di rumah dalam keadaan yang luar biasa karena Shalom Yahweh atas kita semua. Dan sahabatku, di malam hari ini kami juga mengundang atensi sahabat di 0816654532. Bagi yang mau bergabung silakan langsung saja dengan atensi pertanyaan ataupun ada hal yang ingin sahabat tanyakan di malam hari ini di luar dari materi kita. Dan bagi sahabat yang tidak ingin namanya disebutkan atau alias no name, tidak akan kami sebutkan nama sahabat, tetapi pertanyaan sahabat akan tetap kami bacakan. Dan sahabatku dari setiap kota, di setiap kepulauan, di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang mengikuti yang mendengarkan melalui live streaming di suryakebenaran.com melalui aplikasi Radio Box Online, selamat bergabung untuk sahabat di malam hari ini. Ya baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, seperti flyer yang sudah diterima nih Pastor, di malam hari ini kita berbicara tentang apa ini? Ya, kita bicara tentang gaslight. Oke, saya pertama kira ini lampu gas. Kita mau bahas tentang penemu lampu gas, ternyata bukan. Jadi gaslight itu memang kalau secara etimologi itu lampu yang menggunakan gas gitu ya, lampu gas gitu ya, karena gas itu ya gas, light itu lampu gitu, jadi lampu gas gitu. Tapi bukan itu artinya, ada juga yang merupakan sebuah kata kerja ya, maksudnya dalam arti ini memanipulasi orang lain secara psikologis sehingga membuat korbannya bertanya-tanya tentang realitas gitu. Korbannya jadi kamu nanya, kamu bertanya-tanya, oke. Ya jadi akhirnya join live juga di malam hari ini. Ya, gaslighting ini adalah bentuk manipulasi ya, yang sering terjadi dalam hubungan asmara. Masih tidak jauh-jauh dari hubungan asmara yang seperti biasa. Kalau saya kaitkan dengan hubungan cinta biasanya ya, terutama untuk anak-anak muda nih. Saya soalnya merasa ngomongin cinta itu nggak ada matinya. Satu, yang kedua, perlu nih anak-anak muda perlu tahu nih gitu, perlu memperhatikan betul-betul, karena saya lihat anak-anak muda zaman now ini kok kayaknya dalam berhubungan asmara itu kayak nggak bisa berpikir gitu, ya, polos banget gitu, terutama yang wanita gitu. Saya kasihan, maka seringkali saya angkat di radio supaya harapannya banyak tuh cewek-cewek yang masih polos-polos tuh dengerin tuh gitu kan. Jadi itu, ini termasuk kalau boleh saya katakan adalah hubungan yang toksik gitu ya. Hubungan yang toksik itu di dalamnya ada gaslighting gitu. Nah, sebetulnya perilaku gaslighting ini adalah jenis pelecehan secara emosional terselubung ya, di mana orang yang melakukannya itu sengaja menyesatkan korban atau menciptakan narasi palsu sehingga korban mempertanyakan realitasnya. Jadi dia pikir, aduh, apa aku bereaksi ini salah, benar atau enggak ya gitu lah. Terus apakah aku merasakan ini nih benar gitu. Tapi kok dia bilangnya
salah gitu, ini gara-gara kamu dan seterusnya. Lalu dia pikir-pikir lagi, aduh gimana ya. Nah itulah. Jadi akhirnya ada sebuah kekerasan secara emosional kita, ya, pelecehan secara psikologis, secara emosional gitu. Jadi tidak melecehkan secara seksual, tapi ini secara emosional. Tetapi nanti bisa mengarah ke sana gitu, ya, karena hubungannya toksik, gitu kan. Nah, pelaku gaslighting ini menggunakan jenis pelecehan emosional untuk memanipulasi pasangannya gitu. Nah, contoh perilaku pasangan yang gaslighting ini berbohong dan narsistik biasanya gitu. Mereka biasanya bohong secara terang-terangan dan tidak pernah mundur atau mengubah ceritanya. Baik. Jadi itu nanti kita akan lihat contoh nyata perilaku gaslighting itu apa saja gitu. Ini saya lihat ada 6 contoh nyata yang termasuk di dalamnya adalah perilaku gaslighting. Itu apa saja contoh-contoh secara konkretnya gitu. Jadi ini pembukaannya. Nanti coba anak-anak muda yang terutama yang cewek-cewek ini ya, apakah di dalam hubungan kalian ini apakah cowokmu gaslighting ya? Kalau sudah ada gaslighting itu merupakan sebuah red flag gitu. Red flag, bendera merah, artinya warning. Itu harus kalian benar-benar pikirin ulang hubungan kalian. Kalau saya katakan secara jujur terus terang, putuskan. Gitu, cari cowok lain. Kalau cowokmu sudah mulai, karena pelakunya biasanya cowok gitu, korbannya cewek. Karena apa? Cewek itu kan kelemahannya di telinga. Dipuji, di ini itu, sudah melayang. Ya mohon maaf, memang tidak semua, tetapi biasanya begitu. Nah, saya nggak tahu, saya belum pernah dengar juga ada pelaku gaslighting cewek. Gitu. Berarti cowoknya yang benar-benar bucin gitu ya. Oke, ya ini berarti yang korbannya bakal jadi bucin ini. Korban gaslighting ini. Termasuk yang seringkali kita dengar toxic relationship itu kan si cewek merasa kalau mau lepas gimana gitu, masih sayang gitu, tapi cowoknya menyakiti gitu. Jadi kayak mau ya sakit gitu, disakiti, cuman mau dilepas kok merasa sayang gitu. Jadi piye ya? Oke, nah sekarang nih kita masih bahas. Sekarang bagaimana kalau dengan yang basicnya itu yang dipegang ya? Aduh mau lepas sayang, kita satu iman, sama-sama penyembah Bapa Yahweh. Nah ini nih, Master, ini pasti ada yang seperti ini juga. Ada kah? Ada. Oh kalau ada, ya itu tadi saya bilang, pikirkan ulang hubungan kalian. Makanya saya bilang berkali-kali, tolong ya yang cewek, tolong dengerin. Orang tua juga boleh dengerin. Untuk memberikan wanti-wanti kepada anak-anaknya yang masih remaja, yang sudah mulai pacaran, itu benar-benar harus wanti-wanti. Kalau cowok pacar itu sudah mulai kasar, mulai gaslighting ya, gaslighting termasuk dalamnya kasar, itu kekasaran secara emosional gitu, sudah mulai manipulatif, kasar, lalu juga sudah mulai mengajak hubungan seks. Salah satu di antara inilah pokoknya, begitu sudah ada ini, itu sudah red flag banget gitu, sudah bendera merah. Nah, kalau mau ekstrim sudah langsung putuskan, nggak usah babi bu, sudah. Iya. Nggak usah pakai aba-aba. Iya, nggak usah pakai aba-aba gitu. Jadi dengan berbagai macam alasan, kalau cowok itu sudah melakukan kekerasan secara emosional, secara fisik apalagi, lalu ngajak hubungan seks, atau belum hubungan seks lah, sudah mulai tangan kemana-mana, meraba-raba. Nah ini sudahlah, udah nggak usah macam-macam deh, udah langsung cukup sekian dan terima kasih. Gitu. Makanya saya bilang kalau masih pacaran nggak usah terlalu cinta lah, gitu loh. Nggak usah terlalu cinta, biasa aja. Oke, benar. Benar. Nanti kalau sudah menikah baru tuh cinta banget harus. Sampai mati. Iya dong. Gitu. Maka saya bilang ketika masih pacaran itu buka mata, buka telinga lebar-lebar. Kalau sudah menikah tutup mata dan tutup telinga rapat-rapat. Begitu. Ya. Jadi itulah, meskipun sudah penyembah Bapa Yahweh, sudah pelayanan sekalipun, sudahlah saya bilang enggak usah. Ini nanti takutnya kamu yang menderita.
saya ingatkan, saya pernah dapat klien itu dulu sudah punya sudah ngelihat cowoknya itu ada ya sudah red flag gitu, sudah ada warning gitu, menunjukkan kalau masih pacaran aja kasar gitu kan. Tapi entah gimana dia lanjutkan gitu. Dan datang ke saya itu usia pernikahan sudah hampir 25 tahun. Selama itu dia menderita, bayangkan. Datang ke saya, Rio, belum ngomong apa-apa, saya bilang, mari silakan masuk Bu, silakan duduk gini. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Langsung nangis Rio. Itu kan berarti kan tekanan di dalam itu luar biasa. Saya belum tutup pintu, Rio. Baru duduk, gimana nih Bu? Ada yang bisa saya bantu? Langsung nangis, guguk Rio. Ngeri loh, kasihan loh. Nah ini loh. Jadi jangan sampailah kalian mengorbankan hidup kalian dengan orang yang salah. Gitu. Orang tua sudah membesarkan dengan baik supaya kalian bahagia, tetapi jangan sampai kalian biarkan diri kalian menderita. Kasihan orang tua dong, sudah mengusahakan supaya kalian bahagia, kalian malah menjerumuskan diri. Itulah pembukaan kita. Jadi tadinya polos jadi teroplos. Polos dan oplos nih. Ya Pastor, terima kasih. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bagi sahabat muda nih, anak-anak muda yang ada di luar sana yang mungkin malam ini mendengarkan siaran kami, ataupun orang tua yang mau bertanya seputar gaslighting ini, bisa di 0816654532 dengan pertanyaan sahabat, kami persilahkan. Dan kami menunggu atensi sahabat, dan juga nanti sambil dengan materi akan disampaikan oleh Pastor Simeon. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Ya, 107.8 sahabatku, di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program Refleksi. Ayo, bagi sahabat yang mau bertanya, silakan di 0816654532. Kami menyapa untuk sahabat yang ada di Jogja, di Surabaya, di Bandung, dan dimanapun sahabat berada di malam hari ini yang mendengarkan. Silakan di 0816654532 yang mau bertanya. Dan bersama dengan Pastor Simeon di malam hari ini kita berbicara tentang gaslight. Ya Pastor, ini kita lanjutkan pertanyaan atau materi nih? Terserah Rio. Terserah Rio. Ya. Nah, ini karena masih hangat, masih hangat ya. Karena tadi kita sudah opening. Ini saya ke pertanyaan dulu. Ini ada pertanyaan dari Dr. Ayu di malam hari ini. Langsung saja. Terima kasih Dr. Ayu sudah bergabung. Shalom Pastor Simeon, apa kabar? Shalom Dr. Ayu. Haleluya, kabarnya luar biasa. Haleluya. Shalom Kak Rio dan sahabat Radio Suara Kebenaran. Amin. Alaika shalom. Terima kasih Dr. Ayu. Saya ingin bertanya beberapa hal hari ini. Yang pertama, berbicara tentang judul hari ini, bisa dikatakan gaslighting tidak pernah jauh dari kehidupan kita, dan bahkan berawal dari dalam rumah sendiri atau keluarga. Di sini saya sangat terbeban dengan perlakuan anak berkebutuhan khusus yang tumbuh di dalam keluarga yang kurang akan ilmu parenting. Gaslighting bisa saja selalu menjadi gaya hidup yang melekat pada anak, dan tanpa disadari itu seperti pola pikir yang ditanamkan. Jadinya sang anak banyak ketakutan akan dunia luar. Bagaimana pandangan Pastor Simeon akan hal ini? Dan sekiranya ada pesan untuk para orang tua akan hal ini, dan bukan hanya orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, tetapi secara luas dan umum. Silakan. Ya, memang betul sekali yang dikatakan Dr. Ayu, bahwa tidak hanya tertutup di dalam hubungan asmara, tetapi di rumah juga bisa gitu. Nah, oleh karena itu sebaiknya untuk orang tua secara umum itu jangan mengatakan sebuah kalimat atau sesuatu yang menyakiti secara emosional gitu, secara emosi anak gitu kan, membandingkan, lalu mengata-ngatai, entah bodoh lah, entah kebun binatang lah, entah apalah gitu. Jangan, justru ucapkanlah saja kata-kata berkat, kata-kata yang memberkati anak itu. Kalau anak itu menjadi berkat, anak itu luar biasa, kan orang tua yang seneng. Jangan terus malah dikutuki, malah dibodoh-bodohin. Ya, kalau bodoh beneran kan yang repot orang tua juga, gitu kan. Betul. Jadi ucapkan kata-kata berkat saja gitu, supaya
anak itu betul-betul jadi berkat gitu loh. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk semuanya kita belajar juga. Kalau mumpung belum ada anak-anak muda yang belum menikah, boleh kok itu ikut parenting, belajar parenting boleh. Justru baik belajar sebelum waktunya, sehingga ngerti kalau sudah pada waktunya untuk punya anak, menikah punya anak, maka ngerti caranya gitu lah. Jangan sambil sudah punya anak baru belajar gitu. Ya itu bisa, belum terlambat juga. Tetapi langkah baiknya kalau sebelum gitu. Jadi penanganan dini ya. Ya, jadi kita orang tua akhirnya calon orang tua ini sudah ngerti mana yang baik, mana yang harus dilakukan seperti itu. Dan itu tinggal diterapkan saja. Jadi itu. Akhirnya kan berarti anaknya bisa menemukan jati dirinya. Dan setiap keputusan apa sih yang bisa diambil? Ya, ya seperti itu. Jadi anaknya akan merasa dihargai juga gitu. Jadi punya anak kan tidak hanya masalah secara biologis saja, tetapi ada tanggung jawab seumur hidup gitu bagi anak itu. Maka bagi orang tua maksudnya terhadap anak itu. Jadi ya ini yang penting. Kadangkala memang kan orang kalau secara mungkin sudah capek, sudah ini emosi, mungkin anaknya nakal, nah itu bikin emosi. Nah, kalau sudah pernah mendapatkan parenting, maka itu akan bisa dihindari gitu. Secapek apapun kata-kata, kalimat tidak akan keluar yang mengutuk anak. Seperti itu. Jadi begitu Dokter Ayu, untuk anak, untuk orang tua siapapun, baik yang punya ABK maupun yang tidak, gitu, harus ucapkan kata-kata yang memberkati. Amin. Gitu. Terutama kalau pas mau tidur, ya mungkin kalau anak-anak masih kecil, masih ngedot mimi susu, nah itu pada saat sudah mulai ngantuk-ngantuk, itu sudah ucapan saja, kamu anak yang diberkati, anak yang dihargai, anak pinter gitu. Saya juga sering lakukan hal itu setiap hari sama anak saya gitu. Saya katakan itu anak pinter, anak yang cinta Bapa Yahweh, cinta orang tua, cinta sesama, anak yang berharga. Ya ucapkan kata-kata berkat itulah gitu. Dan jangan cuma sehari 2 hari, terus setiap hari lah begitu. Begitu Dokter Ayu. Oke, baik, terima kasih Pastor sudah menjawab pertanyaan pertama dari Dokter Ayu. Dan ini pertanyaan kedua dari Dokter Ayu. Cara menghadapi gaslighting pada hubungan percintaan. Ini trik paling mantap apa nih Pastor? Ini mewakili anak muda ya, saya bertanya. Ya, kalau saya lepaskan saja. Cara menghadapinya lepaskan. Lepaskan amarah apa gimana nih Pastor? Lepaskan orangnya. Lepaskan orangnya. Kira lalu kita juga marah-marah. Jadi tidak usah tidak usah dipertahankan lah, buat apa gitu. Karena itu sudah watak gitu. Kalau watuk bisa diobati gitu. Betul. Watuk itu batuk ya. Itu bisa diobati, nek watak sulit sudah gitu loh. Ya kecuali orang itu mau berubah betul-betul, ada usaha, itu ya oke lah. Gitu kita bantu. Tetapi kalau tidak ada usaha, what for? Gitu, capek-capekin aja. Ya, mending cari yang sudah dewasa. Makanya kalau sudah berani pacaran, ya harus belajar dewasa. Jangan masih anak-anak pacaran. Manggilnya papa mama lagi. Papa mama, ayah bunda. Ayah bunda. Masih kecil. Banyak tuh anak-anak SD ya kan. Masih kecil SD, pipis saja belum bener. Suka ngompol, bilangnya papa mama. Udah punya sosmed lagi. Nah, ayah bunda. Aduh. Please deh. Oke. Nanti anaknya panggil om dan tante. Lah ya. Oke, baik, terima kasih Pastor. Dan ini yang ketiga, masih dari Dokter Ayu ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, yang juga Pastor Simeon. Usia paling rentan terkena gaslighting ini interval usia berapa Pastor? Usia yang paling rawan atau tidak terbatas? Usia yang paling rawan, saya belum pernah melakukan survei, cuman kalau saya pikir-pikir mungkin usia remaja ya. Karena mereka mulai hubungan percintaan ya kan. Meskipun tidak menutup kemungkinan anak-anak juga kan mendapatkan perlakuan gaslighting dari orang tua, bisa saja gitu.
Tapi paling sering mungkin pas ya hubungan percintaan ini anak-anak muda, dan mereka yang melakukan yang hubungannya itu toksik gitu. Jadi itu yang rentan. Maka saya tidak bosan-bosannya untuk memberikan edukasi bagi anak-anak muda terutama supaya cerdas gitu dalam berpacaran. Ya, jangan jadi bucin. Oke. Ya, itu sih. Bukan budak cinta, tapi budak cinlok, cinta lokasi. Iya. Oke, baik, terima kasih Pastor. Dan di akhir kata, terima kasih Pastor Simeon, Elohim Yafarik Otka. Amin, sama-sama. Terima kasih Dokter Ayu sudah bertanya di malam hari ini. Nah, bagi sahabat yang mau bertanya, silakan di malam hari ini. Waduh, ini ada novel nih Pastor. Waduh, luar biasa. Sip. Oke, ini kita ke pertanyaan lagi. Iya, atau boleh. Kita ke materi dulu nih. Ke materi dulu ya. Ke materi dulu. Ya, baik, ada sebuah novel dari sang penanya kita. Mungkin nanti no name aja nih. Ya, oke, siap. No name enggak, tapi di akhirnya dia minta ada dukungan doa, berarti enggak no name. Ya, oke. Baik, Pastor, kita ke materi dulu, silakan. Ya, seperti tadi saya janjikan, contoh nyata perilaku gaslighting itu seperti apa, gitu kan? Tadi sudah sempat disebutkan bahwa berbohong dan distorsi itu merupakan ciri khas perilaku gaslighting ya. Jadi sebentar, ini tok. Wah, ini stand mic-nya yang nggak enak ini. Saya pegang aja yuk. Yeah. Nah, kan ketika kita atau anak-anak muda tahu pasangan tidak mengatakan yang sebenarnya, pasangan bisa sangat meyakinkan dan membuat kamu ini tidak meyakini diri sendiri. Gitu. Nah, selain perilaku berbohong yang agresif ya, berikut ini beberapa perilaku gaslighting bisa saja ditunjukkan oleh pasanganmu. Ini anak-anak muda nih terutama ya. Untuk orang tua ya, dengarkan untuk bisa memahami perilaku anak muda zaman now, untuk supaya anaknya bisa waspada. Yang pertama, meremehkan emosi dan perasaan. Itu. Jika pasangan kamu ini ya mulai meremehkan emosi dan perasaanmu dan menyebut pendapatmu berlebihan dan sering mengatakan kamu kok sensitif banget sih, gitu. Ini merupakan perilaku gaslighting gitu. Jadi orang dengan perilaku ini kerap mengecilkan perasaan pasangannya dan menyalahkan kecurigaan pasangannya, gitu. Padahal ini memang kondisi, bisa saja kondisi nyata gitu. Yeah. Yang wajar gitu. Artinya kamu merasakan hal itu wajar saja gitu. Tetapi untuk orang pelaku gaslighting, kamu berlebihan lah gitu. Padahal ya sebetulnya kalau kita pikir, lu normal dong saya ini gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, sengaja mendistorsi pikiran. Artinya membuat pikiran itu tidak benar-benar lempeng gitu. Nah, ketika pelaku gaslighting hampir ketahuan jika misalkan dia berselingkuh ya atau bohong, dia akan sengaja mengalihkan topik supaya kesalahannya nggak dibahas lagi, gitu. Dia akan berbalik mempertanyakan perilaku kamu, ya, atau sengaja bermanja-manja supaya kamu melupakan masalah ataupun isu yang sedang didiskusikan bersama. Mendistorsi pikiran ini sengaja dilakukan supaya topik yang dihindarinya tidak lagi dibahas. Jadi mengalihkan pembicaraan, gitu. Jadi supaya tidak ketahuan gitu. Lalu yang ketiga, berbalik menyalahkan. Nah, perilaku pasangan yang menunjukkan gaslighting lainnya itu berbalik menyalahkan ketika ketahuan berbuat salah. Pasangan akan menyalahkan kamu atas perilakunya yang membuat kamu malah merasa disudutkan. Akhirnya kamu pun juga terpaksa minta maaf ke dia. Pasangan akan membuat kamu merasa bersalah dan merasa tidak menjadi orang yang baik untuk pasangan. Gitu. Jadi ini toksik sebetulnya, sudah mulai manipulasi kan, gitu, membuat perasaan kita malah jadi loh, kok malah saya yang jadi yang salah ya. Oh iya, gitu loh. Iya, bisa. Gitu. Benar. Oh yaudah, saya minta maaf ya, gitu. Nah, gitu lah. Jadi dengan kepiawaiannya dalam berkata-kata, menyusun kata-kata, inilah ya pelaku gaslighting itu. Maka biasanya pelakunya adalah cowok kepada cewek. Karena cewek kelemahannya di telinga. Kata-kata gini
Ya, gitulah, kita tahu bersama ya. Terbang langsung ya. Yang keempat, Aku mau praktek ah. Nah, 4, mengubah perilaku sementara. Nah, mungkin pernah nggak ini anak-anak muda nih sering mengalami atau suatu kondisi ketika pasangan mengubah perilakunya dan menjadi baik, tapi untuk sementara gitu. Lalu nggak lama berselang dia akan kembali seperti semula. Nah, contohnya nih seperti menghilang tanpa kabar, bohong, berhubungan dengan orang lain atau selingkuh, menyalahkan kamu atas hubungan kalian gitu, dan perilaku yang lainnya gitu. Jadi tiba-tiba kok baik banget nih gitu kan. Nah, ini ada something nih pasti nih. Lalu yang kelima, membuat merasa sendiri. Perilaku pasangan yang menunjukkan gaslighting lainnya adalah membuat kamu merasa sendiri dan ditinggalkan. Mungkin ia hanya datang ketika dia membutuhkan kamu. Yes. Tapi ketika kamu membutuhkannya, dia tidak pernah ada. Dengan dalih sibuk, ada masalah dan lain-lain. Gitu. Jadi membuat kita merasa sendiri. Makanya saya katakan jangan merasa sendiri. Semakin orang merasa menyendiri, semakin rentan. Ya? Menyendiri, menarik dari komunitas, dari teman-teman, itu semakin aneh pikirannya gitu, dan semakin rentannya ini ya ini dimanipulasi, diomongin apa itu udah mudah kali gitu. Maka ketika sedang mengalami stres, saya katakan jangan justru menyendiri. Kalau orang semakin stres, semakin menyendiri, semakin tambah stres gitu. Betul. Lah terus gimana ya, carilah komunitas yang membangun gitu. Ke pasar kayak kerame kan. Boleh ke pasar. Dan nanti kita bisa ngobrol deep talk sama sahabat atau sama kakak rohani, boleh silakan. Jadi seperti itu. Mungkin sambil hangout bersama itu tadi ke pasar, belanja bareng, sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Jual ya. Ya. Jadi itu coba tidak merasa sendirian. Betul. Gitu. Seringkali orang kan ketika sedang merasa stres dia ingin menyendiri gitu. Salah. Semakin menyendiri semakin rentan gitu. Oke. Dan yang keenam, merasa sudah melakukan banyak hal. Jadi orang yang perilaku ini kerap merasa sudah berbuat banyak hal, padahal sebenarnya ya yang dia lakukan adalah hal-hal standar gitu. Kemudian dia melebih-lebihkan apa yang sudah dia lakukan pada pasangan terkait hal-hal hebat dan yang mungkin dan diungkit-ungkit gitu. Dan ini supaya membuat pasangannya merasa bersalah gitu. Jadi intinya sudah tidak benar lah, sudah nggak sehat lah. Ingat, kesehatan mentalmu lebih penting daripada orang itu. Betul. Ya, makanya janganlah ketika masih pacaran seringkali ngomong you are my everything. Jangan, woi. You are my everything, belum jadi apa-apanya everything. Everything itu Tuhan. Yes. Ya, gitu loh. Anak muda zaman now ini heran saya. Loh, itu kan cuma rayuan aja ya. Rayuan, tapi kan kalau sering dilakukan, sering diucapkan itu menjadi masuk dalam pikiran bawah sadar, sehingga ketika terjadi sesuatu kamu merasa bahwa everything is ruin, runtuh gitu, segala sesuatunya dunia akan jadi runtuh. Makanya kenapa ada orang yang diputus pacarnya mau bunuh diri, karena merasa bahwa itu dia pasangannya itu adalah segalanya. Salah. Makanya lah, saya katakan bolak-balik, masih pacaran udahlah, nggak usah terlalu cinta, biasa aja. Oke. Gitu. Oke. Itu aja Pastor. Ya itu dulu, nanti berikutnya cara terlepas dari perilaku. Oke, cara terlepas ya dari perilaku ini. Dan bagi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, silakan dengan pertanyaan di malam hari ini, dan kita cut dulu untuk lagu kita cut masuk obrolan kita, bukan cut siaran malam ini, tapi kita hadirkan dulu ya Pastor lagu pujian berikut ini. Dan yang mau bertanya silakan di 0816654532. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini.
Sahabatku di 107.8 masih dalam program refleksi di malam hari ini dengan judul Gaslight bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo dan juga kami Radio Surya Kebenaran menyapa sahabat melalui live streaming di suryakebenaran.com, yaitu sahabat yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box Online. Ya, jangan lupa sahabat, siaran malam ini juga sahabat dapat mendengarkan ulang atau menyimak kembali melalui channel YouTube Simeon Sulistyo dengan judul yang sama. Akan ada beberapa hal yang pastinya memberkati kita dengan obrolan di malam ini. Dan bagi sahabat bisa share juga untuk link YouTube-nya nanti ke teman atau kerabat sahabat agar kita semua sama-sama diberkati. Ya baik Pastor, ini kita lanjutkan untuk pertanyaan sahabat di malam hari ini. Ya. Ini seperti yang tadi sudah saya katakan, ada novel karena panjang ini. Ada sebuah atensi dalam pertanyaan juga. Ini dari seorang sahabat di Jogja, ada Deborah yang sudah bergabung. Ya. Shalom alaika, Pastor Simeon dan Kak Rio. Alaika shalom, Deborah. Haleluya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Todaraba atas dukungan doanya 2 minggu yang lalu saat saya sakit dan dirawat di rumah sakit. Setelah didoakan saya langsung sembuh loh. Haleluya. Haleluya. Dan ada seorang nurse yang ingin mengenal nama Bapak Yahweh, tapi sekarang masih jadi pendengar rahasia nih. Pendengar yang diam Radio Surya Kebenaran. Ya, nah, baik, terima kasih ya Deborah sudah share juga untuk mendengarkan Radio Surya Kebenaran. Saya ingin bertanya terkait tema gaslight. Nah, bagaimana cara mengatasi gaslighting jika itu dilakukan oleh bukan pacar, tapi oleh sesama pengerja di gereja. Sering pelayanan satu altar, dan bahkan pelayanan itu luar biasa dibandingkan saya yang masih harus banyak belajar. Orang itu menipu saya nih, uang belasan juta. Udah berbulan-bulan gak dibalikin atau dicicil. Tidak meminta maaf, tidak bertanggung jawab, dan dari sikapnya sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah, sungkan atau malu sama sekali. Bahkan ketika memimpin pujian, luar biasa sukacita di depan orang banyak pun bersikap seolah-olah tidak ada masalah dengan saya. Bahkan seperti sengaja ketika berkumpul dengan youth atau jemaat lain, Bapak itu jadi ramah banget ke saya dan ngajakin bercanda terus ke saya, seolah saya seperti anaknya sendiri. Kan jadinya saya yang kena mental kalau kayak gitu. Dan memang gak ada orang lain yang tahu masalah saya sama beliau maksudnya saya menghormati dan tidak mau mempermalukan. Nah, gaslightingnya itu begini, sikapnya seolah nggak ada apa-apa. Itulah yang justru menyerang mental saya. Jujur, saya terkena secara psikis. Di balik pelayanannya yang luar biasa, tapi kok menipu. Saya justru merasa bersalah dan merasa berdosa di hadapan Tuhan karena menghakimi anaknya yang setia melayani Tuhan. Saya kehilangan sukacita saat beribadah, terlebih saat dia jadi WL atau saat beliau berdoa dengan kata-kata yang menyentuh. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kok boleh sih dia melayanimu dengan luar biasa padahal dia belum bertobat, mengampuni orang yang belum berubah atau bertobat itu kan uangel pol katanya. Sulit sekali loh Bapak. Saat ini saya sedang berjuang untuk introspeksi diri, membenahi pola pikir saya yang mungkin salah. Saya berjuang untuk kembali fokus melayani Bapak Yahweh tanpa membawa beban masalah itu. Tapi secara manusia hati saya sungguh sakit ditipu oleh dia yang pelayan Tuhan. Sudah 8 bulan saya mencoba menyelesaikan masalah ini baik-baik dengan sopan 4 mata. Jawabannya sih halus, katanya memberkati, tapi sikapnya tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana nih Pastor? Masih ada? Oke, kemarin hari Minggu katanya. Hari Minggu malam salah seorang sahabat youth saya tiba-tiba cerita bahwa uang yang dipinjam oleh orang itu, bahwa uangnya juga dipinjam oleh orang itu dan sudah sebulan belum kembali. Nominalnya juga banyak, tapi nggak sebanyak saya sih. Saya mau cerita masalah saya sama orang itu, tapi gimana gitu, takut jadi menghakimi atau semakin kehilangan sukacita karena nggak terima rasanya. Kok semakin menjadi-jadi dan ternyata sahabat saya juga jadi korban.
Saking stres dan memikirkan itu, tadi malam saya masuk IGD karena asam lambung naik dan seharian mimisan terus. Pemicunya karena stres, kata dokter. Haleluya, sekarang sudah membaik, sudah di rumah. Saya hanya saya hanya ingin bertanya, apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk menghadapi orang yang seperti itu? Saya sampai pingin pindah gereja aja rasanya, biar gak ketemu orang itu lagi. Mohon dukungan doa lagi ya Kak Rio dan Pastor Simeon untuk fisik dan psikis saya yang lagi sakit. Mohon maaf kalau ceritanya panjang kayak novel. Ya. Saudari Deborah, pertama saya turut prihatin ya dengan yang dialami. Tapi untuk selanjutnya ya bisa, kalau dia bilangnya pinjam, tagih aja terus, gitu. Bila perlu, kalau dia kata-katanya manis, tidak apa-apa. Kamu juga kata-katanya tetap manis gitu. Iya Pak, enggak apa-apa. Iya. Jadi kapan? Kembalikan aja ke topik gitu. Kembalikan aja ke topik. Jadi kapan Bapak mau kembalikan? Gitu. Tulis saja Pak, biar nggak lupa Pak, gitu. Ditulis, minta hitam di atas putih, gitu kan? Gitu. Pak, nggak usah langsung semua juga nggak apa-apa. Yang penting ada itikat baik untuk mengembalikan, gitu loh. Jadi tetap saja jangan didistorsikan, gitu kan? Jangan terdistorsi oleh perkataannya yang membuai itu, gitu. Jadi kembalikan aja terus, jadi ya tinggal diiyain aja gitu. Habis itu terus jadi kapan Pak gitu. Wah gini nanti mau muter dan memberkati apa segala macam. Iya Pak, terima kasih. Jadi kapan Pak gitu, sudah kembalikan terus gitu. Jangan mau digiring kemana-mana, sudah kembalikan lagi. Kapan Pak gitu, sampai dia sebutkan sebuah tanggal. Oke Pak, silakan dicatat dulu gitu, hitam di atas putih gitu, supaya nggak lupa Pak, gitu. Nanti tanggal sekian saya datang lagi ya Pak, gitu. Cicil dulu lah paling enggak, gitu loh. Kalau misalkan ya ini opsi ya, terserah ya, apakah mau dilanjutkan ke ranah hukum, tapi itu urusannya jadi bakal panjang. Kalau tidak, ya udah kejar terus itu. Nah kalau enggak bisa, susah, bilangin tuh ke gembala sidangnya. Loh iya beneran. Iya. Laporkan saja, gitu. Saya sudah nagih beberapa kali, nggak ada ini, bahkan ini sudah 8 bulan, nggak ada itikat baik, sedikit pun tidak dibayar, dikembalikan. So saya harus dengan terpaksa saya ngomongin sama Bapak, gitu. Saya minta tolong bantuannya, gitu. Nah tapi kalau bisa ini disuruh hitam di atas putih dulu, terus dikejar lagi, gitu. Pak, saya nggak minta langsung duluan Pak, nggak apa-apa. Yang penting dibayar pelan-pelan sampai lunas, gitu. Yang penting ada itikat baik. Ini Bapak bohong loh, gitu. Jadi jangan merasa tertuduh dia melayani Tuhan WL yang luar biasa. Itu semua orang bisa, gitu. Tapi pelayanan luar biasa gimana? Rame gitu maksudnya kalau WL. WL rame itu belum tentu ada urapan Tuhan di situ, gitu loh, ya kan? Jadi jangan tergiur atau terbuai dengan ramenya, gitu. Dengan kok kayak jemaat sukacita gitu loh. Itu belum tentu ya, orang dangdutan aja bisa nari-nari kok. Betul. Apa ada hadirat Tuhan di situ? Nggak ada. Nah, makanya jangan terkecoh dengan kayaknya meriah jemaat, sukacita loh. Itu konser dangdutan juga rame. Orang joget-joget malahan gitu di itu nggak pada malu kan gitu. Nah, ini loh. Jadi jangan terbuai atau istilahnya tertipu dengan entertainnya. Iya. Ya sudah, pokoknya fokus pada ininya. Kamu datang nagih dia, kata-katanya luar biasa baik, enggak apa-apa, fine. Kembalikan lagi. Dia mau coba gantiin topik ini gini. Iya Pak, nanti ya Pak. Terus jadi kapan Pak? Balik lagi kapan Pak? Kalau sudah, tulis Pak. Gitu. Suruh tulis hitam di atas putih. Gitu loh. Dan tegaskan bahwa Pak, saya butuh, saya tidak minta langsung sekian belas juta langsung jreng, no.
Tapi saya minta ada itikat baik, tunjukkan itikat baik. Bapak kan pelayanan, masa kayak gini Pak? Gitu kan aja sekalian. Nah tadi bilang takutnya menghakimi. Enggak menghakimi itu. Enggak menghakimi. Lah memang kenyataannya begitu kok, gimana? Ya toh? Nah, jadi kembalikan saja ke topik sudah. Teruskan dan tidak mempan, ya panggil pendetanya, kasih tahu. Ya, ya, gitu. Oke, baik, terima kasih Pastor. Ini di akhirnya kiranya Bapak Yahweh yang memberkati Pastor Simeon dan Kak Rio dengan sukacita dan kelimpahan. Amin. Toda. Amin. Ya, sama-sama, terima kasih Deborah. Ya, sahabat kita dari Jogja yang sudah bergabung di malam hari ini. Ya, mungkin bagi yang mau bergabung silakan di 0816654532 di malam hari ini. Kami mengundang atensi sahabat. Dan baiklah, kita masuk pada sesi selanjutnya. Silakan Pastor. Ya, sesi selanjutnya yaitu cara terlepas dari perilaku gaslighting pasangan. Ya, memang kadang-kala orang bilang lepas dari pasangan yang gaslighting, ya paling enggak pasangan gitu ya, itu mungkin bukan satu hal yang mudah. Tapi hal yang perlu disadari adalah apakah ada sikap dari pasangan yang membuat kamu merasa tidak dihargai dan dihormati gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan nih supaya terbebas nih. Yang pertama, meyakini bahwasanya kebutuhan fisik dan emosionalmu lebih penting dari segalanya. Makanya saya bilang tadi di awal, kesehatan mentalmu itu lebih penting daripada orang itu. Ya, buat kamu loh ya. Kesehatan mentalmu lebih penting. Yang kedua, lakukan bisa nih relaksasi, praktek hidup sehat untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Ini bisa membantu kamu merasa lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi supaya tidak mudah distorsi, ya. Itu sering-seringlah relaksasi, makan makanan sehat, gitu kan. Kalau kita juga ya sering saat teduh begitu. Terus yang ketiga, habiskan waktu lebih banyak bersama teman dan keluarga. Supaya kamu lebih jernih dalam berpikir gitu. Karena biasanya gaslighting itu juga mungkin akan melarang kamu untuk banyak berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi pasangan yang terlalu posesif gitu, sehingga kemana-mana harus laporan gitu, sedangkan dia sendiri nggak laporan sama kamu gitu kan. Nah, kalau sudah mulai mengintimidasi begitu, kamu kemana aja di WA 1 menit belum balas langsung marah-marah. Kamu kemana aja ini? Padahal kan dia lagi ke toilet gitu kan. Iya. Jadi sudah tidak sehat hubungannya. Lebih baik kalau hubungan tidak sehat, sudahlah, lepaskan, sudah. Lepaskan. Kalau hubungannya sudah nggak sehat. Ya. Jadi orang yang melakukan gaslighting itu berusaha entah bagaimana untuk memanipulasi lah pokoknya. Gitu. Jadi makanya kita harus lebih cerdas gitu, terutama yang cewek-cewek ini ya, harus lebih cerdas gitu. Nah, untuk terhindar, ya tadi kan cara melepaskan, untuk terhindar dari pasangan yang seperti ini, toksik ya, gaslighting seperti ini, maka kalau mau pacaran ditembak orang, kalian sudah pikir kayaknya kok menarik juga. Nah, begitu sudah di dalam hati dan pikiranmu kamu pikir kayaknya ini orang boleh juga. Nah, saat itulah kamu ngomong sama orang tua. Ngomong atau mungkin sama kakak rohani. Ya, kalau mungkin orang tua tidak terlalu memperhatikan atau tidak paham begituan, ya ngomong sama kakak pembimbing rohani lah ya, ngomong kayaknya dia tuh PDKT lu sama aku loh gitu, tapi aku juga kayaknya suka juga gitu ya. Itu kamu ngomong dulu. Kenapa? Untuk supaya kamu tidak terlalu terjerumus gitu. Jadi sebelum ditembak nih, kamu harus lapor dulu ke orang tua, paling aman lah itu. Karena orang tua akan lihat
Ya pasti kan akan nanya anaknya namanya siapa, kerja di mana, lulusan apa, tinggal di mana, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sudah coba mau lihat fotonya ya kan, terus kalau ini coba dong ketemuan gitu kan. Nah itu orang tua akan sebagai tameng bagi kita, sebagai pelindung untuk melindungi kita dari orang-orang jahat. Gitu kan. Orang tua kan pernah muda, kita kan belum pernah tua. Jadi mereka kan lebih ngerti ngelihat anak ini anak gak bener ini kayaknya nih. Itu entah somehow ya Tuhan itu kasih insting buat orang tua sehingga ngerti ini orang kayak nggak beres nih. Meskipun manis-manis tapi orang tua kadang bisa ngerti loh. Iya manis di depan tapi kayaknya enggak lah. Nah kalau sudah orang tua bilang begitu, kita mulai tuh mundur teratur. Nah kan masih baru sekedar naksir, baru sekedar kayaknya boleh juga. Itu kan masih mudah. Daripada sudah terlanjur pacaran, ternyata orang tua nggak setuju, repot itu urusannya panjang. Jadi lebih baik gitu. Nah, tinggal mundur teratur, pindah ke lain hati kan begitu. Gitu lah. Jadi lebih cerdas, ya. Jangan terlalu mudah makan omongan yang manis-manis lah. Ya diabetes nanti. Jadi sakit dong ya, jadi penyakit aja. Ya. Selanjutnya ingatkan diri tentang pencapaian dan kekuatan yang kamu miliki. Jadi kamu tuh punya potensi gitu. Nah hubungan yang sehat itu salah satunya adalah membuat kamu menjadi semakin baik, semakin cinta Tuhan, membuat kamu semakin dekat dengan Tuhan. Maka juga selain lapor orang tua juga harus berdoa. Tuhan kira-kira boleh nggak nih gitu kan, gitu loh. Sebelum nembak tuh gitu, boleh nggak Tuhan berdoa gitu loh, ya kan. Jadi itu hubungan yang sehat itu mendukung dan membuat kamu lebih baik. Dan orang bilang bring out the best of you gitu loh, mengeluarkan yang terbaik dari kamu. Jadi kamu akan jadi lebih baik gitu. Ada kamu bakat di bidang apa didukung gitu loh. Kamu bakat di bidang apa nyanyi didukung, suka pelayanan didukung gitu lah. Saling mendukung. Jadi pacaran tuh enak, enjoy gitu, dan tidak terpaku pada ngesek aja. Makanya jauh-jauh lah itu dari gaya pacaran anak-anak muda zaman now ini. Banyak yang bisa untuk lebih baik kok. Ya, saya tuh heran juga kenapa anak-anak muda zaman sekarang ini kalau pacaran isinya mengarahnya ke seks gitu loh. Tangannya kemana-mana, pegang-pegang, terus cium-cium, buat apa? Gitu loh. Ya saya tahu darah muda itu kan gejolak nafsu kan. Ini cuman kan kalau kita tidak fokusnya ke situ kan tidak akan terbangkitkan gitu lah. Firman Tuhan katakan jangan kamu bangkitkan cinta sebelum diingininya. Gitu lah. Jadi fokus pada apa yang terbaik, ya. Talentamu apalah gitu loh. Itu yang have fun tuh begitu, bukan ngesek tok ae wis. Heran aku. Ya. Selanjutnya yang kelima, luangkan waktu untuk hobi, termasuk membuat mungkin ada jurnal, meditasi, aktivitas fisik yang sehat. Meditasi ini bukan meditasi yang model perlapaan gitu ya, artinya kita ada waktu saat-saat teduh gitu. Kita bisa lakukan hal-hal yang positif lah gitu, saling membangun. Talentamu apa diasah bareng-bareng. Apalagi kalau sama-sama suka katakanlah olahraga, sama-sama olahraga, ya sudah olahraga bersamalah gitu, meningkatkan skill masing-masing gitu kan. Suka nyanyi bareng lah. Satu suka main musik, satu ya udah main musik, satu yang satu nyanyi kan oke. Ya kan. Betul. Belajar bareng di YouTube mungkin ada teknik-teknik cara menyanyi, cara main musik yang baru, olahraga, teknik yang cara inilah ya, macam-macam lah. Wow, suka bisnis, cari duit bareng, fine, silakan gitu. Jadi mau usaha bareng enggak apa-apa. Nah itu loh, pokoknya yang produktif gitulah. Jangan cuma nge-seks saja, itu
belum waktunya, ya. Nanti kalau terus akhirnya beneran memproduksi bagaimana? Aduh, oke. Lebih baik memproduksi hal-hal, benda-benda, karya yang baik gitu, bukan memproduksi anak. Itu belum waktunya. Nanti kalau sudah menikah saja produksi anak, gitu. Oke, jadi saya wanti-wanti bener. Ayo anak-anak muda yang cewek terutama, please, sayangi dirimu, sayangi orang tuamu. Orang tuamu sudah membesarkan kamu dengan penuh rasa cinta kasih. Jangan kamu sia-siakan usaha mereka dengan kamu menjerumuskan diri dengan orang yang salah. Ya. Jadi itu. Ya. Itu dulu. Oke, baik, terima kasih Pastor Simeon ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya. Ya, dari kata sebuah buku yaitu bahwa hidup ini ya ada penuh ujian. Hidup ini adalah ujian, terus hidup ini adalah sebuah kepercayaan dan juga penugasan sementara. Jadi kita melakukan tiga hal ini ya, kita penuh dengan ujian, ingat sahabatku, dan sebuah kepercayaan, dan juga ini penugasan sementara. Jadi semua yang diberikan pada kita itu cuma untuk menugaskan kita merawat, menjaga. Nah, begitu juga dengan diri kita, terus kepercayaan orang tua, kepercayaan yang Elohim berikan juga. Karena sejak awal ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, semua Tuhan cuma percayakan, dan itu cuma sementara. Jadi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menjaga semuanya itu agar sampai akhirnya nanti kita mempunyai goals tersendiri dari Elohim, di mana peneguhan, di mana Dia sendiri Tuhan yang akan berikan penghormatan bagi kita, dan Dia sendiri Tuhan yang akan mempromosi kita dengan caranya. Jadi mari sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita dengarkan dulu lagu sebelum kita masuk pada closing statement yang terakhir ya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Ya, sahabat yang diberkati, di malam hari ini dalam obrolan kita tentang gaslighting ya, dimana bersama dengan Pastor Simeon ada banyak sekali hal ya sahabatku yang dapat kita pelajari, baik kita sebagai anak muda dan juga untuk orang tua yang mendengarkan di malam hari ini, dan kita semuanya di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Nah, ini Pesta, sebelum kita tutup, ada pertanyaan kembali dari Deborah dari Jogja. Oke. Nah, ini sekarang kalau tadi untuk sesama pelayan, sekarang ini berhubungan dengan pacar nih. Ya, Shalom tanya lagi boleh katanya. Boleh. Dan ini bukan novel kali ini. Ini pertanyaannya, bagaimana menghadapi mantan pacar yang beda agama? Sudah 3 tahun lebih pacaran, tapi mau diputusin malah main gaslighting juga, nyalah-nyalahin, dan tetap gak mau putus. Jadi sekarang saya sudah anggap dia mantan, tapi dia masih anggap saya tuh pacarnya. Dia selalu merasa lebih baik dari teman-teman pria saya yang seiman. Nah, karena dia kenal teman-teman gerejaku dan mengintimidasi saya terus bahwa dialah yang terbaik. Ya, meskipun memang rada-rada benar sih. Aduh, ini bucin juga nih. Saya belum ada kenalan pria yang seiman yang baik tapi dekat sama saya. WK Toda, kakak, dan juga Pastor. Ya, bagaimana menghadapi mantan pacar yang beda agama, diputusin nggak mau gitu kan, tetap menganggap kamu pacarnya. Ya sudah, tetap anggap saja mantan sudah gitu kan, dan dikasih tahu kita ini sudah nggak ada apa-apa loh ya gitu. Kalau masih tetap kayak mengganggu, itu udah diblok aja lah, udah gitu loh. Sudah, jadi udah ya, kita temenan aja nih, nggak usah berharap lebih gitu loh. Atau kalau kamu masih suka nih, ya tantang dia dong, mau nggak jadi umatnya Bapak Yahweh? Itu dia. Karena saya membaca kayaknya mungkin masih ada rasa kayaknya. Kalau salah mohon maaf. Kalau memang masih, coba lo tantang. Ya, ini karena bahasanya bahwa karena pria itu
belum ada yang lebih baik daripada pria itu nih. Mantan terindah gitu. Mantan terindah ya. Ya itu aja sih menurut saya. Jadi kalau memang kamu masih suka ya ngomongin dulu lah ke orang tua atau ke kakak pembina dulu, ya kan. Dia gimana, ada tanda-tanda red flag atau tidak gitu. Kalau dia tadi dibilang masih ada ini, kayaknya dia sudah mulai tanda-tanda bendera merah itu. Ya kita lihat. Nggak tahu kamu putusin kenapa sih? Apa karena beda agama? Nah, kalau beda agama mungkin baru sadar sekarang ya, kalau enggak lebih baik lah 3 tahun loh. Oh lah ya, sudah pacaran 3 tahun. Ya itu aja lah. Oke, gitu. Baik. Jadi kalau kamu memang sudah mau lepas, ya udah lepaskan lah. Jadi begini, dalam hubungan asmara kalau iya enggak udah gitu aja. Jangan digantung. Dan jangan berikan harapan. Kalau iya enggak. Karena kalau memberikan harapan itu kan bermain hati, kasihan dia. Ya. Saya dari dulu sih seperti itu. Saya renung-renungkan gitu kan. Seperti itu. Saya ada yang misalkan menyukai saya dulu ya waktu masih SMA itu. SMP juga ada tuh. Saya bilang ya kalau enggak ya enggak gitu. Jadi jangan terus udah ya kita jadi sahabatan aja. Enggak. Teman aja biasa gitu sudah. Atau mungkin ya kita cobalah lihat gimana gitu. Saya nggak mau gantung orang, kasihan gitu, buang-buang waktu orang gitu. Jadi misalkan kalau saya dulu juga dideketin, dikasih sinyal sama cewek, ya, dia main sinyal, saya pakai sinyal juga. Dia sudah ngomong, saya baru ngomong enggak gitu. Tapi kan mungkin dia akan sakit hati. Ya lebih baik sakit sekarang daripada saya gantung. Betul. Terus tiba-tiba saya bilang ternyata saya enggak gitu. Itu jahat banget gitu. Membiarkan orang lain jatuh cinta sama kita, tapi sedangkan kitanya tidak bermaksud untuk menyambut. Itu jahat banget. Ya. Jadi tegaskan saja Deborah. Kalau iya enggak. Kamu masih mau enggak? Kalau dari kamunya nih, kalau kamunya masih mau, masih sayang gitu kan. Dan ini cowok ini baik, memang menurutmu itu baik ya, baik, tidak ada bendera merah, enggak ada gas. Tapi malah dia gaslighting katanya. Nah kalau dia sudah gaslighting itu udah red flag itu. Betul. Ya. Lebih baik menurut saya, saran saya sih, ini saran saja, boleh dilakukan boleh enggak. Saran saya sudah lupakan. Ya, jadi teman aja sudah gitu. Tegaskan ke dia, ya kita nggak ada apa-apa loh ya, gitu loh. Kita tapi tiba-tiba gini Pesta, teman tapi mesra, ayo. Jangan mau. Okay. Ya, teman tapi mesra jangan mau. Ya, saya katakan ya, enggak, tegas. Oke, betul. Gitu. Jangan mau tapi lah di ini ya supaya kita ini supaya anu sudah. Yang namanya sudah enggak ada hubungannya, sudah jadi teman lagi gitu levelnya, bukan sudah sahabatan aja. No. Teman saja sudah. Betul. Ya. Itu jadi itu kalau saya gitu. Atau kita mungkin kakak adean aja lah. Sudah enggak usah. Teman. Sudah gitu, ribet nanti. Sudah. Jadi sudahlah, jadi teman laki aja gitu loh ya, tegaskan saja. Apalagi dia ada gaslighting, udah cari yang lain lah. Nggak tahu lebih baiknya itu bagaimana, saya nggak ngerti ya kan. Mungkin dia lebih bertalenta, lebih ganteng, lebih kaya, lebih apa, saya nggak ngerti. Tapi kalau dia sudah gaslighting, itu warning itu. Oke, betul. Ya, jangan diabaikan itu ya. Itu saran saya. Jadi ya monggo dipergumulkan dan dipertimbangkan. Siap. Oke, baik, terima kasih Pastor Simeon, dan juga terima kasih untuk Deborah dari Jogja yang sudah beratensi di malam hari ini. Baik Pastor, kita masuk saja pada closing statement, silakan. Ya, jadi melalui pembicaraan kita pada malam hari ini, saya harapkan kita semuanya lebih cerdas lagi dalam berhubungan dan lebih sehat lagi. Perhatikan kesehatan mental kita dengan baik, karena kesehatan mental kita lebih penting ya daripada kamu hanya mementingkan orang lain tetapi orang lain tidak memperhatikan kamu. Jadi kamu malah
secara mental tidak sehat akhirnya gitu. Yang rugi siapa? Kita. Mereka lah nggak ada sangkut pautnya gitu, nggak merasa rugi sama sekali gitu. Kasihanilah dirimu dan kasihanilah orang tuamu yang sudah membesarkan, berharap supaya kamu bahagia. Jangan biarkan dirimu menjadi bulan-bulanan orang. Betul. Ya, gitu. Kamu punya masa depan yang baik, masa depan yang luar biasa. Rencana Tuhan atasmu itu adalah luar biasa. Maka jangan sampai hanya gara-gara satu orang kamu rencana Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan atas kehidupanmu itu tidak terrealisasi. Betul. Kan eman banget gitu, sayang banget gitu. Tidak gagal tapi tidak terrealisasi. Iya. Betul. Gara-gara satu orang yang jadi ganjalan. Oke, itu sandungan ya. Sandungan. Betul. Oke, baik, terima kasih Pastor Simeon dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Itulah obrolan kita di malam hari ini tentang gaslight ya bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah beratensi dalam mendengarkan dan juga yang bertanya di malam hari ini. Baik, kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh buat waktu ini Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh membahas satu fenomena yang sering kali terjadi di sekitaran kami. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan proteksi untuk anak-anak-Mu, supaya mereka boleh tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan, roh jahat, orang-orang jahat yang akan mengganggu, yang berusaha untuk menggagalkan, yang berusaha untuk membuat anakmu jauh dari Engkau, yang berusaha untuk membuat rencanamu tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Kami rindukan biarlah Tuhan terus memproteksi, Tuhan yang menuntun langkah-langkah kehidupan anak-anakmu, sehingga rencanamu yang sudah Engkau rancangkan itu atas kehidupan kami, anak-anakmu ini boleh tergenapi ya Bapak. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau memberkati setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan, baik melalui YouTube maupun radio, sudah beratensi juga. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan sebuah tuntunanmu, Tuhan yang membuat kami tetap semakin hari semakin menyenangkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yeshua Masiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pastor Simeon untuk waktu dan kebersamaannya dan juga materinya di malam hari yang sangat memberkati. Dan sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah perjumpaan kita di malam hari dalam program Refleksi bersama dengan Pastor Simeon Sulistyo. Kita bertemu lagi di pekan depan di hari yang sama dalam program yang sama dan dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Kami pamit undur dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, Jalan Dr. Cipto nomor 120. Bapak Yahweh memberkati.